Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dosa membuat manusia terpisah dari Allah dan membuat manusia tidak dapat menghampiri Allah. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, tidak ada kematian siapapun yang melibatkan begitu banyak hal di dalam kematiannya selain kematian yang Yesus Kristus alami. Ketika Yesus Kristus menjalankan misi salib, melibatkan orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi, melibatkan pemimpin-pemimpin agama dan juga pemimpin bangsa, dan juga iblis terlibat di dalamnya. Bukan saja iblis terlibat di dalamnya, juga ada murid yang berkhianat kepada Yesus. Alam semesta mengekspresikan apa yang sedang terjadi ketika Yesus tergantung di atas kayu salib. Pada siang hari, antara jam 12 siang sampai jam 3 sore. Pada waktu itu, kegelapan meliputi dunia ini. Saudara, pada saat itu, fokus segala sesuatu adalah kepada Yesus Kristus. Semua itu terjadi bukan karena rekayasa manusia, melainkan rencana Allah yang harus terlaksana dan disaksikan oleh banyak orang dari pelbagai kalangan. Dan ketika Injil tersebar luas di abad pertama, para saksi mata itu masih hidup dan memang tidak ada sanggahan apapun atas peristiwa yang terjadi, kecuali dari tulisan-tulisan setelah abad yang kedua yang bukan dari saksi mata, melainkan dari orang-orang yang dipengaruhi oleh ajaran sesat gnostisisme. Saudara, mari kita membaca Markus pasal 15 ayat 33 sampai 41. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berseru Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukannya berdiri berhadapan dengan dia, melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bagi para saksi mata peristiwa yang ditulis di dalam Alkitab tentang penyaliban Yesus Kristus tidak pernah akan melupakan peristiwa ini. Karena peristiwa ini sebuah peristiwa yang unik, yang berbeda daripada yang lain. Saudara, hal ini memberitahukan bahwa Yesus Kristus yang mati di kayu salib bukan semata-mata sebagai seorang manusia biasa yang mati sebagaimana mereka yang terpidana salib. Namun Yesus Kristus, dia adalah Mesias yang menggenapi misi penebusan dari rencana keselamatan Allah. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, Kristus di atas kayu salib menanggung dosa manusia. Saudara, firman Tuhan berkata, pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, dari firman Tuhan yang kita baca, ada dua ekspresi yang penting yang menunjukkan apa yang sedang Yesus lakukan. Yang pertama adalah bagaimana pada siang hari itu kegelapan meliputi seluruh
daerah itu ketika Yesus tergantung di atas kayu salib. Dan pada saat itu, Yesus Kristus, dia berseru dengan kalimat, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Saudara, dua ekspresi ini memberitahukan kepada kita bahwa Kristus ketika di atas kayu salib, dia sedang menanggung dosa manusia. Saudara, dosa manusia itu merupakan kegelapan yang luar biasa. Sehingga saudara, alam semesta menunjukkan betapa gelapnya dosa itu. Dan betapa gelapnya apa yang harus ditanggung oleh Yesus Kristus. Dan saudara, disitulah saudara, Yesus berseru, "Eloi, Eloi, lama sabachthani." Saudara, dosa membuat manusia terpisah dari Allah. Dan Kristus, dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dosa bukan sekedar saya tidak memiliki moralitas yang baik. Dosa bukan sekedar saya berbuat kejahatan. Tetapi saudara, dosa itulah yang membuat engkau dan saya terpisah daripada Allah. Yang membuat engkau dan saya hidup di dalam kebinasaan. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada jalan lain yang dapat membuat engkau terhubung dengan Allah. Sebab engkau dan saya adalah orang berdosa. Disitulah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Kristus, dia menanggung seluruh dosa kita di atas kayu salib. Dan dia mengalami apa yang begitu membuat dia sangat menderita, membuat dia sangat ketakutan, yaitu apa yang dia serukan, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menyaksikan apa yang terjadi dengan Yesus Kristus, kita baru menyadari betapa celaka, terkutuk, binasanya manusia berdosa itu. Dan tidak ada jalan keluar kecuali engkau dan saya bergantung kepada karya Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, korban Kristus di atas kayu salib membuka tabir yang memisahkan manusia dari Allah yang Maha Kudus. Saudara, firman Tuhan berkata, "Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah." Saudara, apa yang terjadi ketika Yesus mati di kayu salib? Saudara, ini memberitahukan kepada kita sebetulnya apa yang sedang Allah lakukan. Saudara, Kristus mati di kayu salib. Dia menanggung dosa-dosa kita. Dan dosa itu begitu gelap. Dosa itu memisahkan manusia dari Allah. Dan itu diekspresikan dengan kegelapan alam semesta pada siang hari. Dari seruan Yesus Kristus. Namun saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Kristus mati di kayu salib, saudara, itulah satu-satunya jalan yang membuat tabir yang memisahkan manusia dari Allah yang Maha Kudus itu terbuka. Dan Alkitab mengatakan ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Sehingga manusia boleh menghampiri Allah yang Maha Kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus pernah berkata, "Akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui aku." Saudara, tabir bait suci memisahkan antara manusia berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Namun, dengan karya penebusan Yesus Kristus, maka tabir itu terbelah dari atas sampai ke bawah. Saudara, mungkin ini memberitahukan kepada kita yang membelah itu adalah dari Tuhan Allah sendiri, bukan manusia. Maka dikatakan dari atas sampai ke bawah. Allah yang membuka tabir itu. Di mana tabir itu
tidak boleh dibuka oleh manusia. Namun Allah di dalam Yesus Kristus membuka tabir itu. Itulah yang disebut dengan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita di dalam Yesus Kristus, yang merupakan jalan bagi kita untuk datang ke Allah yang Maha Kudus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita ingin memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, ketika kita ingin mengalami kasih Tuhan, ketika kita ingin mengalami pertolongan Tuhan, saudara, Yesus satu-satunya jalan yang membuat engkau dapat menghampiri Tuhan. Dan Yesus satu-satunya jalan yang membuat engkau dan saya boleh menerima hidup yang kekal. Yang satu kali kita diselamatkan secara sempurna, berjumpa muka dengan Dia. Hanya satu-satunya cara, yaitu dengan Yesus Kristus. Kita percaya kepada Dia. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu sekali lagi menyapa kami dan membuka hati dan pikiran kami bahwa apa yang terjadi dengan Yesus Kristus itu adalah agar kami orang berdosa boleh menerima keselamatan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.